Pernah nggak sih kamu ngebayangin gimana rasanya berdiri di atas Great Wall of China yang dibangun ribuan tahun lalu sambil melihat pegunungan tanpa ujung? Atau tiba tersesat di antara pilar-pilar raksasa di Zhangjiajie National Forest Park yang kelihatan seperti dunia lain? Cina bukan cuma soal negara besar, ini tentang cerita tentang kaisar seperti Qin Shi Huang yang ingin hidup abadi, tentang ribuan tentara tanah liat yang diam tapi menyimpan misteri, dan tentang istana megah seperti The Forbidden City, yang dulu bahkan tak boleh dimasuki sembarang orang. Semakin kamu mengenalnya, semakin muncul satu pertanyaan. Sebenarnya, berapa banyak rahasia yang masih tersembunyi di balik keindahan Cina? Untuk menjawab rasa penasaran itu, kita bakal mulai menjelajahi satu persatu tempat luar biasa di Cina, mulai dari yang paling legendaris sampai yang terasa seperti dunia lain. Setiap tempat punya cerita, keunikan, dan ilmu yang bikin kita nggak cuma kagum, tapi juga belajar banyak hal. Yuk kita mulai perjalanan ini dari yang paling ikonik dulu. 1. Great Wall of China. Kalau ngomongin tembok besar Cina, ini tuh bukan cuma tembok panjang. Ini bukti betapa seriusnya pertahanan di zaman dulu. Awalnya dibangun sejak masa Qin Shi Huang sekitar abad ketiga SM, tapi sebenarnya tembok ini nggak langsung menyatu. Banyak dinasti setelahnya, terutama dinasti Ming, yang memperkuat dan memperpanjang tembok ini. Jadi yang kita lihat sekarang itu hasil upgrade berabad-abad. Fungsinya bukan cuma buat nahan musuh, tapi juga buat kontrol jalur perdagangan dan komunikasi militer. Bahkan ada menara pengawas yang dipakai buat kirim sinyal asap semacam kode cepat zaman dulu. Soal struktur, bahan bangunannya beda-beda tergantung daerah. Ada yang dari tanah padat, batu, sampai bata. Ini nunjukin kemampuan adaptasi teknologi mereka. Kalau kamu jalan di atasnya, bakal kerasa banget kalau ini bukan dibangun di tempat datar. Jalurnya ngikutin kontur gunung. Jadi selain wisata sejarah, ini juga kayak olahraga. Kesimpulan, tembok besar itu kombinasi antara strategi militer, teknik bangunan, dan ketahanan manusia zaman dulu. 2. Zhangjiajie National Forest Park. Nah, kalau Zhangjiajie ini masuk ke kategori alam, tapi rasanya nggak nyata. Pilar-pilar batunya terbentuk dari batu pasir, kini sandstone, yang terkikis selama jutaan tahun oleh air, angin, dan perubahan suhu. Proses ini disebut erosi diferensial. Bagian batu yang lebih lemah terkikis duluan. Jadilah pilar-pilar tinggi yang unik, yang bikin makin keren, di atas pilar itu bisa tumbuh pohon. Jadi secara ilmiah, ini nunjukin kemampuan ekosistem buat bertahan di kondisi ekstrim. Tempat ini juga sering berkabut karena kelembapan tinggi di daerah pegunungan. Dan kabut itu justru bikin efek visual dramatis. Makanya banyak orang bilang mirip dunia Avatar. Selain keindahan, kawasan ini juga jadi contoh penting konservasi alam di Cina. Karena dijaga banget biar nggak rusak oleh wisata. Kesimpulan, Zhangjiajie itu bukan cuma indah, tapi juga laboratorium alam yang nunjukin proses geologi jutaan tahun. 3. Jiuzhaigou Valley. Kalau Jiuzhaigou, ini lebih ke keindahan yang ilmiahnya juga menarik. Air danau di sini bisa super jernih, karena adanya endapan kalsium karbonat dan mineral lain, yang membantu menyaring air secara alami. Selain itu, ekosistemnya masih sangat terjaga, jadi hampir nggak ada polusi yang ganggu kejernihan air. Warna air yang beda-beda itu bukan editan, itu hasil dari kombinasi mineral, kedalaman air, dan pantulan cahaya matahari. Jadi secara sains, ini fenomena optik alami. Kawasan ini juga masuk warisan dunia UNESCO, dan punya keanekaragaman hayati tinggi, termasuk hewan langka seperti panda raksasa. Pas musim gugur, warna daun berubah karena proses biologis di tanaman, dan itu bikin kontras warna yang luar biasa dengan air danau. Kesimpulan, Jiuzhaigou itu perpaduan antara keindahan visual dan fenomena alam yang kompleks. 4. Li River di Guilin. Sungai Li ini terkenal bukan cuma karena cantik, tapi juga karena proses geologinya unik. Bukit-bukit di sekitarnya adalah bentang alam kars, yang terbentuk dari pelarutan batu kapur oleh air selama jutaan tahun. Proses ini menghasilkan bentuk-bentuk bukit yang tajam dan unik. Makanya pemandangan di sini sering dijadikan inspirasi lukisan tradisional Cina, karena bentuknya memang artistik secara alami, bahkan sampai dicetak di uang 20 yuan. Aliran sungainya tenang karena topografi dan kondisi geologinya, jadi cocok buat transportasi air sejak zaman dulu. Ini juga punya peran dalam kehidupan masyarakat lokal. Naik perahu di sini bukan cuma wisata, tapi juga cara melihat hubungan antara manusia dan alam yang sudah berlangsung lama. Kesimpulan, Sungai Li itu contoh bagaimana alam, budaya, dan kehidupan manusia saling terhubung. 5. Shanghai. Shanghai itu menarik,
karena jadi simbol perubahan Cina dari tradisional ke modern. Dulu, kota ini berkembang pesat karena perdagangan internasional, terutama sejak abad ke-19. Makanya, sampai sekarang masih terasa pengaruh budaya barat di beberapa bangunan tua. Di sisi lain, kawasan seperti Pudong menunjukkan perkembangan ekonomi modern Cina, penuh gedung tinggi dan pusat finansial global. Sistem transportasinya juga mencerminkan kemajuan teknologi, dari metro yang luas sampai kereta cepat. Ini menunjukkan bagaimana urban planning di kota besar dijalankan dengan serius. Walaupun modern, Shanghai tetap menjaga budaya lokal lewat taman, kuil, dan kuliner khas seperti Xiaolongbao. Kesimpulan, Shanghai adalah contoh nyata globalisasi yang tetap mempertahankan identitas budaya. 6. Terakota Army di Xi'an. Terakota Warriors ini bukan cuma patung, tapi juga sumber informasi sejarah yang luar biasa. Dibuat untuk makam Qin Shi Huang, patung-patung ini mencerminkan struktur militer pada masa itu, mulai dari pangkat, posisi, sampai perlengkapan perang. Yang menarik, setiap patung dibuat dengan detail berbeda, kemungkinan menggunakan teknik produksi massal tapi dengan sentuhan manual di bagian akhir. Ini menunjukkan kombinasi efisiensi dan seni. Awalnya patung ini juga dicat warna-warni, tapi warnanya memudar karena terpapar udara setelah digali. Penemuan situs ini, pada tahun 1974, jadi salah satu penemuan arkeologi terbesar di abad modern. Kesimpulan, Terakota Army adalah bukti kecanggihan teknologi, seni, dan kepercayaan masyarakat Cina kuno. 7. The Forbidden City, di Beijing. Kota terlarang ini bukan cuma istana, tapi pusat kekuasaan selama ratusan tahun. Dibangun pada dinasti Ming, kompleks ini dirancang berdasarkan prinsip Feng Shui dan filosofi keseimbangan. Tata letaknya simetris, menunjukkan konsep harmoni antara manusia dan alam. Jumlah bangunannya sangat banyak, dan semuanya punya fungsi, dari ruang upacara, tempat tinggal, sampai area administratif. Ini menunjukkan sistem pemerintahan yang terorganisir. Warna dan ornamen juga punya arti simbolis. Naga melambangkan kekuasaan kaisar, merah melambangkan keberuntungan, dan kuning khusus untuk kekaisaran. Sekarang dikenal sebagai Palace Museum, tempat ini menyimpan banyak artefak penting dari sejarah Cina. Kesimpulan, kota terlarang adalah representasi nyata dari sistem politik, budaya, dan filosofi Cina kuno.